Apa arti Lailatul Qadar? Siapa yang bisa jawab? Yang mahasiswa tadi, yang mahasiswa ini. Jamaah, apa arti Lailatul Qadar? Kita dari dulu baca, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sering kita dengar orang. Tapi masa tidak ada keinginan untuk mengetahui apa arti Lailatul Qadar? Masya Allah. Antum macam faham. Malam penuh berkah. Faham. Sebenarnya jawabannya kurang tepat, tapi nyerempet. Lailatul Qadar itu memiliki dua makna. Yang pertama, Al-Qadar artinya asyaraf. Orang itu dalam bahasa dikatakan rajulun lahu qadar. Orang ini punya nilai, punya kedudukan. Jadi malam yang berkedudukan mulia. Itu artinya Lailatul Qadar. Lailah malam, Qadar itu kedudukan, kemuliaan, kehormatan. Makna yang kedua, Qadar bermakna takdir. Qadar artinya takdir. Malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan. Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4 mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin. Pada malam Lailatul Qadar itu, pada malam penurunan Al-Quran itu, pada malam itu semua urusan ditentukan. Kalau kita bicara takdir itu ada takdir alam semesta. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, yang Allah ciptakan pertama kali adalah pena. Pena itu menulis takdir seluruh kehidupan ini, dan itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Takdir yang kedua, takdir setiap manusia. Kapan ditulisnya? Ketika berumur 120 hari di perut ibu tadi. Ketika ditiupkan ruh, itu juga ditulis takdir. Yang ketiga, takdir tiap tahun. Kapan? Pada malam Al-Qadar. Pada malam itu harus tentukan. Dua makna ini sahih. Dua-duanya adalah makna Lailatul Qadar. Baik, kemudian ada apa dengan Lailatul Qadar? Kenapa sih kita harus berbicara tentang Lailatul Qadar? Dan kenapa umat Islam diperintahkan untuk menghidupkan 10 malam terakhir? Dan kenapa Rasulullah SAW sampai iktikaf di masjid, meninggalkan dunia demi meraih Lailatul Qadar? Ada banyak kemuliaan Lailatul Qadar, dan semuanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita akan bicara tentang keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, malam itu malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Bayangkan, sebuah kitab pedoman hidup umat Islam yang tidak ada siapapun akan menandingi Al-Quran. Nggak ada orang yang bisa menandingi Al-Quran. Sampai hari ini Allah menantang seluruh umat manusia yang bisa mendatangkan satu surat seperti Al-Quran Karim.
Satu surat jemaah. Surat terpendek di Al-Quran berapa ayat? 3. Kalau ada manusia, institusi, lembaga, negara yang bisa membuat 3 ayat seperti Al-Quran Al-Karim, silahkan. Allah tantang sampai hari kiamat. Dan tidak ada yang bisa. Sudah lewat 1437 tahun dan tidak ada satupun manusia yang bisa membuat Al-Quran Al-Karim, ya, atau yang seperti satu surat Al-Quran. Dan jamaah, Al-Quran itu kitab kebahagiaan. Antum kalau mau cari kebahagiaan bukan di setikes, bukan di tempat kerja, bukan di rumah sakit. Carinya di mana? Al-Quran Al-Karim. Hari ini hari ke-16. Seharusnya kita sudah masuk ke juz ke-16. Mahasiswa yang masuk juz 16 apa? Yang bacaan Qurannya sampai juz ke-16. Wow, Ustaz, itu mah anak SD yang juz 16. Kita tuh tiap hari 3 juz. Kita ini udah mulai hatam baru, Ustaz. Masya Allah. Tapi kalau yang itu levelnya tinggi lah. Ana mau tanya yang juz ke-16 hari ini. Ana kasih hadiah. Antum sampai juz ke berapa? Juz ke-9. Berarti nggak hatam nanti. Selesai Ramadan nggak hatam. Dikencengin insya Allah. Antum juz ke berapa? Juz 25. Masya Allah. Ana kasih hadiah antum, Masya Allah. Fadl. Ada yang sampai juz 25 jemaah. Ada yang tiap hari juz buah. Dia bikin daftar. Hari pertama juz mangga, hari kedua juz apukat, terus subhanallah. Diganti nih, Ramadan ini bukan bulan kuliner aja, tapi bulannya Al-Quranul Karim. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Ini keutamaan yang pertama, Lailatul Qadar, di mana 29 hari Ramadan Allah menurunkan di satu hari Al-Quranul Karim. Para sejarawan menyebutkan bahwa awal turunnya Jibril membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu malam 21 Ramadan. Awal turunnya Jibril. Kemudian Al-Quran ini sebenarnya kalau kita membaca sejarah turun selama 23 tahun. Karena ikut peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketika perang Uhud turun, ketika pengharaman khamar turun. Bagaimana dikatakan di malam Lailatul Qadar? Itu turun yang pertama kali dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit dunia. Jumlatan wahidah. Sekali turun 30 juz itu turun pada malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang kedua, lebih baik dari 1000 bulan. Itu Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apanya yang lebih baik dari 1000 bulan? Apanya jamaah? Semua amal kebajikan. Salatnya, zikirnya, kemudian bacaan Qur'annya, sedekahnya, semua amal kebajikan di Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini dikatakan oleh para ulama. Di antaranya Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan, "Aitu adilu min fadliha alf syahr. Fal 'amalu alladhi yaqa'u fiha khairun min al-'amali alladhi fi ghairiha." Amal yang dilakukan pada malam hari itu lebih baik daripada beramal di 1000 bulan. Baik, keutamaan yang ketiga, para malaikat berduyun-duyun turun ke bumi. Malaikat Allah itu jumlahnya tak terhingga. Dengan setiap tetesan air hujan ada malaikat yang meletakkan.
Berapa sudah jumlah malaikat? Kemudian ada malaikat yang kerjanya masuk ke Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Kemudian mereka keluar dan tidak pernah masuk lagi. Jadi kalau giliran itu nggak sampai giliran, sampai hari kiamat nggak ada malaikat yang 2 kali masuk ke Baitul Ma'mur. Tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Di malam Lailatul Qadar Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzal itu artinya turun berduyun-duyun. Pada malam itu ruh Jibril pun ikut turun pada Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal malaikata tilkal lailah fil ardi aktsaru min adadil hasa. Kata Rasul SAW, jumlah malaikat di muka bumi ini pada malam Qadar itu lebih banyak dari jumlah kerikil yang ada di muka. Antum kalau keluar rumah antum melihat kerikil, kemudian ke jalan, ke sungai, ke pinggir pantai, lihat kerikil kecil-kecil, jumlah malaikat pada Lailatul Qadar lebih banyak dari itu. Kemudian yang keempat, keutamaan Lailatul Qadar. Malam itu malam penuh dengan kedamaian. Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kesejahteraan. Nggak ada tuh setan-setan yang pada malam itu yang mereka biasanya mencuri-curi pendengaran di langit, nggak ada. Pada malam itu nggak ada yang dilempar dengan bintang-bintang Allah Jalla Jalla. Itu keutamaan Lailatul Qadar. Yang kelima, yang menghidupkan malam itu diampuni dosa-dosa. Rasulullah SAW mengatakan man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bangun di malam Qadar itu karena iman, karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu. Masya Allah. Salat malam Lailatul Qadar selesai, bersih dari dosa-dosa. Baik. Yang keenam, keutamaan Lailatul Qadar, Allah menurunkan 1 surat lengkap tentang Lailatul Qadar. 1 surat lengkap. Kita udah tahu nih keutamaan Lailatul Qadar. Antum tertarik enggak? Jamaah, biasanya ana nggak tahu di Banyuwangi, tapi kita waktu di Madinah dulu itu ada musim-musim diskon. Jadi kita tahu ada musim-musim big sale biasa. Ada di sini. Ada. Kapan itu? Mau Ramadan gitu ya, Masya Allah. Godaannya gitu. Ada musim-musim tertentu. Kalau di barat lebih parah lagi. Teman-teman yang di Prancis dia cerita, Ustaz, kita tuh kalau sudah persiapan kita untuk diskon itu, kita kalender itu kita lingkari. Kalender itu dilingkari nih. Mulai berburu barang. Ketika kalender lingkar, kita untuk Lailatul Qadar udah nggak kita lingkarin tuh penanggalannya. Nih, mulai tanggal sekian nggak lagi aku akan menyibukkan diri dengan pekerjaan dunia. Umpama, tapi ketahuilah bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Rasulullah SAW mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashil awakhir min Ramadan. Jadi kapan Lailatul Qadar? 10 hari terakhir. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashil awakhir. Kalian cari Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Malam ganjil. Jadi malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kemudian ketika mendekat ke garis finish,
mulai ini harapannya semakin besar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Kalian cari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaz. Kalau seorang di antara kalian capek, ya mungkin dia kesel atau apa, kalau bisa jangan sampai fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Jangan sampai dia tidak mencari Lailatul Qadar di 7 hari tersisa. Jadi harapannya di malam 23 terakhir lebih besar lagi. Malam 27, ada orang yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 27. Bisa jadi. Di masa Rasul SAW terjadi pada malam 27. Tapi Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Mungkin tahun ini malam 21. Mungkin nggak Lailatul Qadar itu malam 22? Jamaah, mungkin nggak? Mungkin. Rasul SAW mengatakan lebih diharapkan di malam witirnya. Tapi yang pertama 10 hari terakhir. Oleh karena itu Rasul SAW iktikaf itu 10 hari full. Tapi harapan lebih besar kalau malamnya malam ganjil. Apalagi malam 27 lebih diharapkan. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam Lailatul Qadar. Salah itu jemaah. Karena Lailah itu artinya malam. Jadi kalau disebut malam Lailatul Qadar, itu malamnya Lailatul Qadar. Jadi besoknya. Jadi yang Lailatul Qadar artinya malam qadar, malam penentuan, malam kemuliaan. Malam qadar ini atau Lailatul Qadar ini, para ulama memiliki pendapat sampai 40 pendapat mereka tentang kapan waktunya. Yang jelas malam itu malam penuh misteri. Kita bagaimana? Ya udah. Antum kalau ada permainan. Permainan nih ada 10 kardus, 10 kotak. 10 HP. Kotaknya HP iPhone 6. Hah? Plus, Masya Allah. Ada 10. Katakan ini yang ada isinya cuma 1. 10 kotak yang ada isinya cuma 1. Harga per kotak 1 juta. Antum mau milih itu bayar 1 juta. Kalau antum milih 1 bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau antum bayar 10 juta, dapat enggak? Mesti dapat. Karena salah satunya ada. Rugi enggak antum bayar 10 juta? Enggak rugi. Seperti itu dengan Lailatul Qadar. Kalau antum cuma bangun di malam 27, bisa jadi dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau antum menghidupkan 10 hari terakhir dari 21 sampai terakhir, insya Allah dapat nggak? Dapat, karena Lailatul Qadar ada di salah satunya. Ada di salah satunya. Maka berusaha untuk menghidupkannya.